Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Kali ini kita akan membahas tentang cara memaksimalkan panen padi dengan metode yang inovatif dan ramah lingkungan, yaitu sistem intensifikasi padi atau SRI. Metode ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Frater Henry de Laulani di Madagaskar dan telah terbukti mampu menghemat penggunaan air, benih, pupuk, dan pestisida kimia. Lebih dari itu, metode ini juga mendukung pemberdayaan petani dan kelestarian lahan. Apa saja keunggulan metode SRI dibandingkan dengan metode konvensional? Simak terus video ini untuk mengetahui bagaimana cara sederhana ini dapat meningkatkan hasil panen hingga 75%. Bagi sebagian sahabat petani padi, mungkin tidak asing lagi dengan metode SRI, yaitu suatu cara usaha petani padi dengan menghemat penggunaan input seperti benih, penggunaan air, pupuk kimia, dan pestisida kimia melalui pemberdayaan petani dan tanpa meninggalkan kearifan lokal. Apabila dibandingkan dengan metode konvensional, metode SRI yang dilakukan secara benar selama ini terbukti lebih unggul. Di antaranya dalam hal yang pertama, penghematan air. Karena metode SRI ini mensyaratkan penggenangan air maksimum 2 cm dari permukaan tanah selama pertumbuhan dari mulai tanam sampai panen. Pemberian air maksimal 2 cm. Dan paling baik kondisi tanah macak-macak atau ketinggian air sekitar 5 mm, disertai adanya periode pengeringan sampai tanah retak atau irigasi terputus. Yang kedua, hemat penggunaan benih. Pada metode konvensional umumnya menghabiskan benih antara 30 sampai 40 kg per hektar. Sedangkan pada metode SRI hanya dibutuhkan 5-7 kg per hektar. Biaya tenaga kerja pencabutan benih pun akan berkurang. Yang ketiga, hemat waktu karena umur bibit yang dipindah tanam dari persemaian hanya 5-12 hari setelah semai, sehingga waktu panen akan lebih awal. Pada metode konvensional, bibit ditanam pada usia 20-30 hari setelah semai. Yang keempat, peningkatan hasil panen berkisar antara 40% hingga 75% jika dibanding dengan metode konvensional. Yang kelima, lebih memungkinkan dan mudah untuk dipadukan dengan sistem pertanian organik secara bertahap, sehingga kelestarian lahan dapat terjaga. Beberapa prinsip budidaya padi dengan menggunakan metode SRI diantaranya: yang pertama, bibit ditanam di lahan saat berusia masih muda, yaitu kurang dari 12 atau 15 hari setelah semai, kira-kira berdaun 2. Yang kedua, penanaman satu lubang satu bibit dengan jarak tanam minimal 30 cm x 30 cm. Yang ketiga, pindah tanam di lahan dilakukan secepat mungkin, tidak lebih dari 30 menit setelah cabut dari persemaian. Penanaman pada kedalaman dangkal dan harus hati-hati agar tidak terputus. Yang keempat, pemberian air maksimum 2 cm atau macak-macak, dan periode tertentu dikeringkan sampai PA atau irigasi berselang terputus. Yang kelima, penyiangan sejak awal sekitar umur 10 hari dan diulang 2-3 kali dengan interval 10 hari. Yang keenam, sistem SRI sangat memungkinkan untuk dikombinasikan dengan sistem organik. Tetapi pada lahan-lahan sawah yang telah bertahun-tahun diberikan pupuk anorganik, perlu dilakukan adaptasi terlebih dahulu.
dengan pengurangan pupuk anorganik secara bertahap di setiap musim tanam. Yang ketujuh, pada penanaman MT2 dan 3, sisa-sisa jerami pada penanaman sebelumnya harus diberikan waktu agar terdekomposisi dulu dengan baik, atau disemprot dekomposer untuk mempercepat dekomposisi. Penyemprotan dekomposer sebaiknya pada sore hari. Lalu, bagaimanakah langkah teknis untuk metode SRI ini? Berikut adalah urutan teknisnya. Yang pertama, pengolahan lahan. Seperti biasa, tanah dibajak sedalam 25-30 cm sambil membenamkan sisa-sisa tanaman dan rerumputan. Jika kita memilih budidaya full organik, maka pada pupuk organik yang diberikan berupa pupuk kandang sebanyak 7-10 ton. Selanjutnya, tanah digemburkan dengan garu dan lalu diratakan sebaik mungkin sehingga saat diberikan air ketinggiannya dipetakan sawah akan merata. Yang kedua, pembuatan parit. Pada metode SRI, menjaga ketinggian air cukup penting. Maka perlu dibuat parit keliling dan melintang petak untuk membuang kelebihan air. Letak dan jumlah parit pembuang disesuaikan dengan bentuk dan ukuran petak serta dimensi saluran irigasi. Yang ketiga, seleksi benih. Benih yang akan ditanam sebaiknya diseleksi terlebih dahulu untuk mendapatkan benih yang bernas, sehingga pertumbuhan tanaman nantinya akan seragam dan optimal. Seleksi benih dilakukan dengan menggunakan larutan air garam sebagai berikut. Masukkan air bersih ke dalam ember atau panci, kemudian berikan garam dan aduk sampai larut. Masukkan telur itik atau bebek mentah ke dalam larutan garam ini. Jika telur itik belum mengapung, tambahkan dan larutkan garam hingga telur mengapung. Masukkan benih padi yang akan diuji ke dalam ember atau panci yang berisi larutan garam dan diaduk-aduk selama kira-kira 1 menit. Benih yang mengambang adalah benih yang kurang bernas dan terlalu muda. Pisahkan benih yang mengambang dan hanya gunakan benih yang tenggelam. Tiriskan atau saring benih yang tenggelam, kemudian cuci dengan air bersih sampai tidak terasa asin ketika benih dijilat. Yang keempat, perlakuan benih. Larutkan Orbios dengan konsentrasi 5 ml per liter air. Rendam benih yang telah dipilih ke dalam larutan selama 6-10 jam. Perendaman dalam larutan Orbios ini bertujuan untuk melunakkan sekam gabah sehingga dapat mempercepat perkecambahan benih serta memaksimalkan daya tumbuh. Benih yang telah direndam kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam kain atau karung tepung yang berpori atau pada tampah yang ditutup kain lembab yang memungkinkan udara masih bisa masuk ke benih padi. Simpan di tempat yang lembab selama 24 jam. Yang kelima, penyemaian benih. Persemaian dengan metode SRI dilakukan dengan mempergunakan tampah bambu, besek, atau ditebar pada petakan khusus persemaian di hamparan sawah. Untuk menghasilkan kualitas pertumbuhan awal yang baik, perlu dibuat persemaian yang baik pula. Berikut cara pembuatan persemaian yang ideal. Yang pertama, campurkan tanah, pasir, dan pupuk organik dengan perbandingan 1:1:1. Yang kedua, tampah atau besek bambu, tempat pembibitan dialasi dengan daun pisang untuk mempermudah pencabutan benih serta menjaga kelembapan media. Kemudian diisi dengan campuran tanah, pasir, dan pupuk organik dan disiram dengan air hingga menjadi lembab. Yang ketiga, benih yang sudah dikering anginkan ditabur ke dalam tampah yang berisi campuran media sebelumnya. Kemudian ditutup dengan lapisan tanah tipis-tipis. Yang keempat, lakukan persemaian pada tempat yang aman dari gangguan binatang. Yang kelima, selama masa persemaian,
Pemberian air dapat dilakukan setiap hari agar media tetap lembab dan tanaman tetap segar.